Perjalanan 3 pemain keturunan dapat restu orang tua untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia U20. PSSI memastikan proses naturalisasi 3 pemain keturunan yakni Justin Hubner dan Iver Jenner serta Rafael Struijk untuk Timnas Indonesia U20 berlanjut. Utusan PSSI Hamdan Hamidan menuturkan bila ada andil Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di balik naturalisasi 3 pemain keturunan. Ia menerangkan, Iryawan memberikan jaminan kepada orang tua calon pemain naturalisasi tersebut nasib anaknya bila nanti bergabung Timnas Indonesia U20. Ketua Umum meyakinkan orang tua pemain itu bahwa dirinya akan memperlakukan anak-anak mereka seperti anak sendiri. Ketua memastikan keamanan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan ketiga pemain tersebut. Ujar Hamdan Hamidan dalam pertemuan di Manila, Filipina. Mendengar pernyataan Ketua Umum PSSI yang disampaikan saat pertemuan langsung di Jakarta, kata Hamdan, orang tua pemain keturunan langsung merasa nyaman. Mereka akhirnya menyetujui naturalisasi anak mereka dan menegaskan yakin dengan program naturalisasi dari PSSI. Dia menyebut, kesepakatan itu penting lantaran pemain yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan restu orang tua jika mau berganti kewarganegaraan. Setelah rapat dengan Ketum PSSI, orang tua pemain-pemain tersebut menghampiri saya dan bilang tidak ada keraguan anak mereka bermain di Indonesia. Tutur Hamdan. Saat ini, Hamdan memastikan proses naturalisasi Justin Hubner, Iver Jenner, dan Rafael Struijk terus berjalan dan kini tengah masa pengumpulan berkas. Atas usulan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Hamdan menyatakan bahwa pewarganegaraan ketiga pemain tersebut akan disatukan sehingga nantinya naturalisasi tersebut hanya perlu melewati 1 kali sidang di DPR RI. Hal tersebut diharapkan bisa mengefektifkan proses naturalisasi agar ketiga pemain tersebut bisa memperkuat Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 yang digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Semoga dengan dukungan berbagai pihak, naturalisasi tersebut segera tuntas, kata Hamdan. Justin Hubner merupakan pemain Belanda yang berposisi sebagai bek tengah dan masih berumur 19 tahun. Pesepak bola bertinggi badan 1,87 meter itu saat ini berkarir di tim U21 Wolverhampton Wanderers di Inggris. Sementara Iver Jenner adalah gelandang yang juga berasal dari Belanda. Pemain 18 tahun itu kini bermain untuk skuad U21 FC Utrecht di Belanda. Adapun Rafael Struijk saat ini berstatus sebagai penyerang sayap klub Liga Kasta kedua Belanda, ADO Den Haag. Sama seperti Iver, Rafael berusia 18 tahun. Yakin juara grup B, Park Hang-seo siapkan formula hadapi Timnas Indonesia. Hang-seo diperkirakan bakal menurunkan pemain yang jarang mendapat kesempatan tampil secara penuh untuk masuk ke dalam starting line-up. Pelatih Vietnam Park Hang-seo optimis tim besutannya bisa memuncaki klasemen grup B Piala AFF 2022 dengan mengalahkan Myanmar di dalam laga pamungkas di Stadion Maidin Selasa, 3 Januari malam waktu Indonesia Barat. Vietnam saat ini memimpin klasemen sementara dengan nilai 7. Raihan poin mereka sama dengan Singapura namun unggul selisih gol. Singapura akan menjalani laga penentuan melawan Malaysia di Stadion Nasional Bukit Jalil di saat bersamaan. Malaysia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Situasi tersebut menguntungkan bagi Vietnam karena Singapura dan Malaysia harus saling jegal untuk merebut tiket ke semifinal. Sementara Myanmar yang menjadi lawan Vietnam sudah tersingkir. Jika Vietnam tampil menjadi juara grup, mereka akan menjalani leg pertama semifinal di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Januari dan 3 hari kemudian menjamu lawannya. Sementara laga semifinal lainnya akan digelar pada 7 Januari. Satu tempat di semifinal ini sudah ditempati Thailand yang menjuari grup A. The War 11 kini menempati runner-up grup antara Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Park Hang-seo menyimpan keyakinan Vietnam akan memuncaki klasemen. Juru taktik asal Korea Selatan ini mulai mempertimbangkan untuk menurunkan pemain yang belum mendapat menit bermain mencukupi, sekaligus menyimpan pilar agar bugar di semifinal. Berdasarkan jadwal, tim juara grup B akan memainkan leg pertama semifinal di luar kandang pada 6 Januari. Jadi kami harus berangkat pada 4 Januari, ujar Park Hang-seo. Kendati demikian, Hang-seo menampik anggapan di dalam skuad besutannya ada pemain pilar dan lapis kedua. Menurut Hang-seo, 23 pemain yang dimiliki Vietnam mempunyai kualitas setara.
Orang selalu membedakan antara skuad utama atau lapis kedua. Setiap membangun tim, saya mempunyai 2 orang untuk setiap posisi. Selama 5 tahun terakhir, saya berusaha memperkecil jarak antar pemain. Dan sekarang, jarak ini sudah tidak ada, tegas Hangso.